Halo Kimit, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang transaksi aktiva tetap, di mana transaksi aktiva tetap ini adalah modul terakhir dari aplikasi Accurate. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, jadi Kimit harus ingat ini adalah membahas aktiva tetap, di mana perlakuannya jelas beda dengan cara pembelian persediaan. Kalau persediaan mungkin ongkosnya ongkos kirim ya. Tapi kalau kita membeli aktiva tetap, itu adalah capital expenditure yang dimana jumlahnya biasanya besar, biasanya memang tidak semua. Bahkan ada yang sampai leasing, hutang bertahun-tahun. Juga waktu beli pun ada timbul biaya seperti biaya pasang, biaya instalasi, biaya pengurusan tanah, misalnya dibeli tanah, biaya penghancuran gedung, seandainya waktu beli gedungnya tuh harus dihancurin dulu, jadi timbul biaya-biaya yang lainnya tidak seperti cuman ongkos kirim aja seperti persediaan. Jadi Kimit harus membedakan ini perlakuannya beda dengan membeli persediaan barang dagangan ataupun perlengkapan. Dan aktiva tetap ini adalah aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun, di mana dibeli untuk dipakai dan ada penyusutannya, di mana penyusutannya ada 2. Kalau itu berwujud maka depresiasi, kalau itu tidak berwujud intangible maka itu adalah amortisasi. Beda ya jurnalnya. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke Accurate. Ini sudah masuk di database-nya. Kimit bisa lihat di atas ini adalah PT Abadi Piranti Sejahtera. Jadi untuk ngecek kita sudah ada di mana adalah di sini. Nah, ini adalah modul dari isi dari modul aktiva tetap. Nah, ini yang untuk kita nanti kalau ada aktiva tetap baru, tipe pajak sudah diatur di setting, tipe aktiva tetap juga sudah diatur di setting. Kemudian daftar aktiva tetap adalah daftar aktiva tetap yang sudah dimiliki oleh PT Abadi. Ini ya, ada intangible, ada tangible-nya juga, dan sudah ada tipe cara penyusutannya juga, di mana sudah diatur di waktu setting. Nah, ini semua yang dimiliki oleh Abadi Piranti. Bisa lewat sini, bisa juga lewat sini ya, sama aja. Nah, ya sama. Pertanyaannya kenapa kok tidak semua ini ada di daftar? Karena kalau yang di daftar itu adalah master file istilahnya, master file yang sudah diatur waktu setting atau timbul sebagai master file. Sedangkan kalau ini file transaksi maka ada di aktivitas seperti yang karena ini ada pembelian atau penjualan atau ada kegiatan operasional perusahaan lain yang harus dicatat. Nah, seperti itu. Dan biasanya itu ada tanggalnya dan sebagainya, pernah dibahas di sistem informasi akuntansi. Makanya ini masuk di transaksi, file transaksi yaitu aktivitas. Oke. Nah, sekarang kita lihat modulnya. Yang akan dibahas adalah aktiva tetap baru, cara perolehan aktiva tetap baru, akuisisi, penghentiannya jika tidak dipakai lagi, revaluasi aktiva tetap, jurnal penyusutan. Ini bukan hal baru untuk Kimit karena sudah berulang kali untuk melakukan period end, dan kita akan lihat laporan-laporan yang ada di Accurate. Oke. Nah, untuk aktiva tetap baru, cara perolehannya itu banyak ya. Bisa dibeli tunai ataupun dibeli kredit, atau diangsur secara leasing, bisa dengan tukar tambah, jadi aset lama ditukar dengan aset baru. Nanti kita harus hitung sebenarnya pertukaran ini menimbulkan laba atau rugi. Kita harus tahu posisi nilai buku aktiva tetap lama dan harga dari aktiva tetap baru, nanti dilihat rugi atau laba aja. Kemudian bisa juga selain dengan disebut sini adalah dengan cara hibah. Biasanya untuk yayasan sosial ya, atau perusahaan sosial seperti yayasan, sekolahan, atau panti, tempat ibadah. Nah, itu kalau terima aset dikasih oleh sponsor ataupun pemerintah ataupun tempat ibadah pusatnya. Nah, itu maka dilakukan sebagai hibah, otomatis jurnalnya juga beda ya. Nah, sekarang kita akan pelajari gimana cara memperolehnya kalau itu tunai. Nah, untuk aktiva tetap kita itu ada 2 perlakuan, di mana kita harus mencatat perolehannya, pembelian atau ditukar atau apa kita catat dulu, kemudian baru diakui sebagai aktiva tetap. Nah, untuk diakui sebagai aktiva tetap kita di sini. Tapi untuk mengakui perolehannya alias mengakui pembeliannya, kalau itu dibeli ya, itu masuk di mana? Masuk di pembelian atau kas dan bank atau buku besar.
Nah, jadi itu yang harus dipikir dulu. Kalau pengakuan aktiva tetapnya cuma satu, tinggal di sini aja. Tapi gimana perolehannya itu, ini yang benar masuk di mana itu harus tahu Kimit alasannya. Karena bisa di 3 tempat ini. Nah, untuk berpikir itu, Kimit sudah pernah diberitahu, begitu ada transaksi, Kimit pikir aja, itu bisa masuk di pembelian penjualan enggak? Kalau enggak bisa, baru kita pikir persediaan aset tetap atau kas. Enggak bisa, alternatif terakhir adalah buku besar. Oke, nah kita lihat transaksi yang pertama. Pembelian tunai dari aktiva tetap. 5 Februari perusahaan membeli satu set personal komputer merek ini dengan harga 500, kursnya 8950, dibayar cash US. Memang di penjelasannya ini ada toko komputer Mangga 2, tapi ingat ya, toko komputer Mangga 2 ini bukan supplier tetap kita. Makanya ini masuk mana? Apakah masuk pembelian? Nggak bisa. Kalau masuk pembelian itu harus punya nama supplier. Karena kalau pembeliannya walaupun tunai ya masuk di sini, nanti tinggal dibayar langsung. Ini langsung dibayar. Tapi kan harus langkah pertamanya kan tanyain pemasok siapa. Loh ya gampang, toko Mangga 2, tapi kan dia tidak diakui sebagai suppliernya di perusahaan ini. Jadi otomatis tidak bisa masuk di sini. Gitu. Bukan masalah tidak bisa masuk di sini karena dia tunai, enggak. Kalau tunai pun bisa kok masuk di sini, tinggal langsung dibayar. Tapi tidak bisa masuk di sini karena dia tidak, suppliernya tidak bukan terdaftar sebagai supplier. Nah, maka kita masuk di sini. Alternatif berikutnya, oh bisa, yaitu masuk di pembayaran. Di mana pembayaran itu apa yang ada di sini itu adalah yang masuk di sebelah kredit, apa yang masuk di sini adalah sebelah debit. Nah, Kimit pasti kalau beli komputer, nah ini, ingat komputer ini dipakai, ya, dipakai bukan dijual lagi. Kalau dijual lagi, otomatis itu masuk di persediaan barang dagangan seperti yang ada di modul D. Pasti ada suppliernya. Tapi karena ini bukan persediaan barang dagangan tapi dipakai lagi, jadi walaupun sama-sama beli komputer tapi kalau dijual lagi itu persediaan barang dagangan, tapi kalau udah dipakai lagi itu namanya aktiva tetap. Nah, biasanya kalau kita beli aktiva tetap secara tunai, jurnal yang diajarin ke kita itu apa? Peralatan pada kas. Tapi nggak bisa, karena ini nanti diakui 2 kali, yaitu diakui perolehannya dulu baru dicatat sebagai aktiva tetap. Maka waktu catat pembelian itu kita tidak bisa mengakui sebagai aktiva tetap karena harus disetting dulu nanti jadi aktiva tetapnya. Oleh karena itu kita butuh namanya akun perantara. Akun perantara yang dipakai di soal ini adalah fixed asset transaction. Tapi kalau tidak ada, Kimit boleh bikin terserah namanya apa, akun perantara aktiva tetap ya boleh, akun perantara AT ya boleh, gitu ya, dengan nomor yang di daerah aktiva tetap. Kimit bisa lihat di sini ya, daftar akun ya, otomatis dia di daerah aktiva tetap. Nah ya di sini, nah itu nomornya tinggal 12 sembarang. Nah seperti itu, dia tidak bisa satu-satu karena satu-satu itu kan untuk aktiva lancar bukan aktiva tetap. Nah di sini sudah ada PT Abadi, jadi tidak perlu bikin. Seandainya belum ada harus dibikin dulu lewat baru di sini, atau cara lainnya bisa. Jadi yang ini masuk di cash US ya, nomornya. Nah ini tadi saya sudah coba, nomornya adalah yang benar ini. Tadi ini karena habis dihapus sebelum saya buka video ini, jadi nomornya adalah ini, kita pakai aja nomor ini karena sudah disebut di soal. Dan ini transaksi bukan transaksi yang biasanya, tapi ini transaksi aktiva tetap. Jadi ini saya rubah jadi nomor 1 seperti yang di soal. Kemudian nomor ceknya ini pakai tab, harganya di 8950. Catatannya kita bisa lihat di sini. Ya, kita kopas saja ini supaya nggak bolak-balik. Oke, ini hapus. Penerimanya adalah
toko komputer Mangga 2. Nggak usah diisi Kimit, tab, nggak usah diisi dulu, langsung ke sini. Nah ini kan yang ada di kredit, di debitnya kan mestinya equipment, tapi nggak bisa langsung, kita harus pakai aktiva perantara karena pengakuan equipmentnya itu nanti. Jadi kita pakai akun perantara, yaitu namanya fixed asset. Nah ini, kalau nggak ada tadi, selain caranya di sini juga bisa Kimit pakai di jalan tol yang lewat sini, sama aja ini bisa bikin. Tapi kalau sudah ada ngapain, nggak usah. Jadi ini tinggal diisi, tab diisi 500, jangan lupa kasih di sini. Nah ini boleh juga diisi mereknya ya. Karena catatannya ada 2, tambahin Lunai aja. Oke, nah kalau sudah, simpan dan tutup. Kemudian kita sekarang ke perolehan aktiva tetapnya ada di sini. Nah kita daftarin ikut datanya ini ya, kodenya yang diminta 005. Jadi nanti kita rubah yang itu diakui ini tipe asetnya peralatan kantor, jangan sampai salah karena ini akan pengaruh ke period end. Kemudian keterangannya kita diminta catat ini, tanggal perolehannya tanggal 5 Februari ya. Nanti yang bagian umum kita isi, kalau per komputer ini 5 tahun, metodenya garis lurus, diakui sebagai equipment. Nah ini nanti kalau penyusutannya ya depresiasi equipment. Nah nanti untuk penyusutan kepalanya 6.300, beban penyusutan equipment. Oke, kita buat ini 5 ya. Kemudian tipenya tadi peralatan 1, jangan sampai salah karena dia akan mempengaruhi ke jurnal penyusutan. Oke, keterangan kuantitasnya 1, ini umum. Yang dimaksud di sini umum ya. Apa itu 5 tahun ya tadi. Terus straight line, tipenya equipment, otomatis ini yang kepala 6.000 ya, lihat aja langsung 6.300. Nah baru kita hati-hati di 6.300 yang equipment. Nah ini hati-hati, masih ada permintaannya dicentang karena itu termasuk aktiva tetap fiskal ya. Nah ini dicentang, kemudian kita akan ke pengeluaran. Centang, setelah dicentang kita akan ke pengeluaran. Nah ini yang sering lupa, jangan lupa ya, kita ke pengeluaran karena apa? Kita akan mengkreditkan fixed asset. Tadi kan waktu beli kan nyatetnya fixed asset transaction pada kas, maksudnya yang benar kan equipment. Nah ini fixed assetnya yang tadinya di debit akan dikreditkan di sini nih, ini akan dikreditkan. Debitnya apa? Debitnya equipment. Seandainya ini Kimit tulis building, ya debitnya nanti building gitu ya, sesuai yang ada sini. Jadi ini untuk debit, yang di sini untuk kreditnya adalah fixed asset tadi. Jumlahnya jangan dalam dolar karena kita nyatetin neraca kan dalam bentuk rupiah, maka dikalikan 5.000 kali 8.950, terima aja 4475. Ini nanti jurnalnya seperti ini, dimana fixed asset waktu pertama kali beli dicatat fixed asset pada kas, tapi kan kemudian dikreditkan melalui daftar aktiva tetap baru, fixed assetnya ditaruh di kredit, debitnya dipindah equipment. Ya yang saya lakukan ini dikredit, debitnya equipment. Oke, saya belum isi angkanya 4475. Jadi ini saya mengkreditkan, jangan lupa atas bawah ya, mengkreditkan fixed asset transaction, mendebit equipment. Ini perintah jurnalnya di sini secara tidak langsung. Oke, kalau sudah semua kita simpan dan tutup. Nah sekarang kita lihat ke daftar histori buku besar, pilih tidak pilih, kita akan pilih ke aktiva tetap akuisisi, juga pembayaran. Tanggalnya kita ganti 5 Februari 2004. Nah ini seperti yang ada, Anda lihat sesuai yang ada di sini.
ya. Jadi ini dipinggirin aja supaya nggak susah. Fixed asset pada kas. Nah ini terus kemudian dikreditkan, ini debitnya. Ini waktu daftar aktiva tetap, ini waktu pembayaran kas. Jadi apa yang Kimet ketik itu akan menjadi jurnal. Nah ini. Oke, itu cerita dari transaksi yang pertama. Kemudian kita akan transaksi yang kedua. Hati-hati, ini hutang. Kita baca 10 Februari perusahaan membeli 1 laptop pirek ini dipakai sendiri. Nah ini kata kuncinya, dipakai sendiri. Ini artinya bukan perusahaan barang dagangan. Susahnya karena perusahaan ini jual laptop juga untuk barang dagangan, maka Kimet harus benar-benar tahu. Ya lain kalau dia beli mesin sudah pasti, itu untuk aktiva tetap. Beli gedung sudah pasti untuk aktiva tetap. Tapi hati-hati ya, gedung bisa sebagai investasi jangka panjang loh. Ya, nah itu 1 laptop dipakai sendiri, otomatis ini bukan perusahaan barang dagangan. Walaupun dia jual laptop juga, tapi dipakai sendiri. 750, kursnya 8.700 dari Metro Data. Nah, Metro Data ini adalah supplier tetap. Makanya kita bisa masuk ke faktur pembelian di sini. Kan kalau ada transaksi pertama kali dipikir pembelian atau penjualan, tak bisa masuk pembelian, masuk pembelian. Loh Bu, ini kan pembelian untuk aktiva, untuk persediaan barang dagangan. Nah, Kimet bisa ingat waktu akuntansi pengantar diajarin jurnal khusus. Nah itu kan ada jurnal pembelian di mana kolom-kolomnya banyak. Nah kalau sampai bisa menyatat jurnal pembelian aktiva tetap di modul pembelian, berarti di bentuknya jurnal pembeliannya dia ada kolom lainnya. Nah ini kita masuk ke kolom lainnya. Nah itu apa? Metro Data 8.700. Oke. Tab jangan lupa, ini biarin aja. Nomornya, nomor faktur dari si ini adalah oke. Sebenarnya ini tidak pantas DP ya, DP itu down payment. Tapi kalau dirubah ini jadi harus buka modul-modul sebelumnya, jadi saya cenderung ikut selama tidak ada di soal nomor form baru, ikutin aja. Tab 10 Februari, tab 10 Februari, tab 8.000 sudah. Nah ini ada nilai tukar pajak, tapi di soal tidak dikasih tahu tukar pajaknya berapa, sudah biarin itu aja ya. Nah sekali lagi jurnalnya apa? Nah ini hati-hati nih jurnalnya. Kita beli aktiva tetap tapi tidak bisa diakui sebagai equipment langsung, harus diakui dulu di pembelian, yaitu pakai fixed asset transaction. Oke. 750. Nanti dikasih keterangan ini. Oke. Jadi ini biarin aja ya. Nah, kita tidak bisa di sini. Kalau Kimet isi di sini ada si laptop, tapi ini kan untuk barang dagangan. Kita kan untuk aktiva tetap, jadi termasuk di beban, bukan di barang, di beban, yaitu apa? Kita akui sebagai fixed asset transaction. Oke, nilainya 750 ya. Catatan tadi sudah dimintain untuk catat ini. Kalau nggak diminta centang, jangan dicentang. Tapi tadi yang diminta adalah kita ganti yang bagian bawah. Ini pajaknya. Keterangannya oke, saya nambahin sih keterangannya supaya tidak rancu kalau ini bukan persediaan barang dagangan. Oke, tab sudah, tidak ada ongkos kirim, sudah selesai. Jadi untuk pembeliannya nanti kita akan akui sebagai aktiva tetap lagi seperti caranya tadi. Ini tidak ada lagi ya. Oke, sekarang kita ke disimpan, jangan lupa simpan dan tutup. Oh, ini belum ditekan, kalkulatornya masih 0. Seandainya ini terjadi nanti kita diingetin, itu pengendalian internal. Kok bisa ya? Kita back. Nah ini sudah.
harusnya tekan ini, harusnya atau kita lupa tekan diingatkan. Mungkin ini saya laki mungkin ya, laki atau bahaya malah. Nah sekarang kita daftar aktiva tetap, nomornya harus ikut, nomornya PK006, peralatan kantor sama ini, diakui sebagai tanggalnya 10 Februari 5 tahun, sama ya, ini sama semua, jangan lupa dicentang. Oke, kita akan lakukan itu. Ini tipe arsipnya peralatan kantor 1, 10 Februari 2004, tab 10 Februari 2004, tab ini berapa tahun ya, 5 tahun, tab garis lurus, tab equipment kayak tadi ya, tab equipment, tab nomor yang 6300-an, equipment. Jangan lupa dicentang, tapi kita belum selesai, kita harus mendebitkan fixed asset. Ini kan sudah ditaruh di debit, berarti fixed assetnya harus dipindah ke kredit, mengkreditkan, sorry ya. Oke, ini fixed asset. Oke, nilainya kita lihat aja contekannya, nilainya adalah 6525 dari ini, 6525. Oke, atas bawah sudah semua, ini keluar di sini ya. Oke, kita simpan dan tutup, baru kita bisa mengakui aktiva tetap baru. Oh sudah, sorry ya, tadi sudah sampai sini. Kemudian kita akan lihat jurnalnya. Nah kali ini yang dipilih adalah faktur pembelian, bukan pembayaran, sama ini ya, tanggalnya kita fokus yang pembelian ini ya, ini kan punyanya transaksi. Oh ya, karena saya nyatet ini ada fakturnya ini, makanya ini ikutan ya. Nah ini yang kita fokuskan di sini, fixed asset pada account payable, equipment pada fixed asset. Oh nggak ada jurnalnya di sini ya, jadi sama dengan yang di atas ini, cuman bedanya di sini pakai hutang account payable. Oke, kita sekarang ke transaksi yang ketiga. Gimana kalau ini leasing? Gitu ya, tadi kan sudah tunai, sudah kredit. Kalau leasing gimana? Gitu. Oke. Ini saya tutup dulu. Kita baca aja, kita pelajari dulu. 18 Februari, perusahaan membeli 1 sepeda motor Smash dengan kredit dari dealer motor. Untuk itu bayar uang muka 2.500.000, di mana selain 2.500.000 itu nanti melakukan angsuran setiap bulan 450.000 selama 2 tahun, yaitu 24 bulan. Di 450.000 itu sudah termasuk bunga. Nah, sepeda motor itu diasuransikan selama 2 tahun dengan nilai premi 300.000. Itu sudah termasuk di 2,5 juta uang muka. Harga tunai motor itu adalah 10.500.000, taksiran 8 tahun, nilai residunya ini ada nilai residu 2 juta. Nah ini ada hitung-hitungannya. Harga tunainya kan kalau misalnya beli tunai itu kan 10.500, tapi kan kita belinya kredit leasing kena bunga. Nah itu uang mukanya kan sudah dibayar 2.500.000, di mana termasuk asuransi 300. Otomatis uang muka yang untuk sepeda motornya doang itu adalah 2.200.000. Maka akan mengurangi nilai harga tunai, sisanya
8.300.000, tapi angsuran yang kita lakukan adalah 24 kali 450, 10.800.000. Jadi selisihnya itu adalah merupakan bunga. Seandainya kita mau tahu bunganya berapa per bulannya, ya tinggal dibagi 24 tadi, 2,5 juta dibagi 24, ketemunya 129 lalala ini. Nah, sekarang pertanyaannya masuk di mana? Sekali lagi ini tidak ada supplier, maka tidak bisa masuk di pembelian. Kas dan bank kan aneh, tapi ini kan bukan kas dan bank, tapi ada tunainya. Nah ini, seandainya tidak ada tunainya, ya masuk jurnal umum, karena tidak bisa masuk pembelian, tidak bisa masuk di kas dan bank, maka jurnal alternatif terakhirnya adalah jurnal umum. Ini kenapa tidak bisa masuk pembelian? Karena suppliernya tidak tetap, bukan supplier tetap. Bisa masuk di pembayaran kas karena ada uang mukanya, gitu ya. Nanti, nah jurnalnya akan kayak gini nih, fixed asset, V-cycle-nya enggak ada ya, V-cycle-nya nanti ini belum ada dulu. Yang ini di transaksi yang pertama, fixed asset-nya ada, fixed asset-nya ada, gini, ini belum ada dulu ya. Oke, saya supaya Kimi tidak bingung. Nah, semula ini yang akan kita jurnal dulu. Nanti kita akan balik di daftar aktiva tetap, di mana kita akan mendebet kendaraan, mengkreditkan fixed asset. Kalau sudah dikreditkan nanti ini bisa hilang. Tapi selama belum hilang, maka ini posisinya ada di debit, terus ada asuransi dibayar di muka, debit. Kemudian leasingnya sendiri yang sudah kita hitung adalah 8.300.000, tapi uang mukanya adalah 2.500.000. Nah itu. Jadi ini adalah yang dikredit, ini di debit. Kita harus tahu posisinya, siapa yang di debit, siapa yang di kredit. Oke. Nah ini yang akan saya lakukan, ya. Ke pembelian, ke kas, kemudian pembayaran. Nah ini yang masuk di kredit, ini yang masuk di debit, gitu. Hati-hati. Berarti ini apa? Kas tadi ya, kan kas rupiah. Ini nomornya 18 Februari keterangannya. Saya copy sampai bawah aja. Oke, kita masuk di sini kas rupiah. Tab, nomornya sudah benar. Tab, tidak ada nomor cek di sini. Tadi saya tahunya nomor cek kalau nggak ada ya biarin aja. Tab 18 Februari. Tab ini, ups, kok jadi begini? Jumlahnya nggak usah dulu, tapi ini kita masukkan akun yang ada di debit, yaitu fixed asset tadi ya. Di sini aja. Diakui berapa tadi fixed assetnya? Kita lihat contekan yang sudah dihitungkan 10.500. Dari mana? Uang muka ini ya. Ini harganya, harga perolehannya 10.500. Oke. Nih, maka masuk di sini 10.500. Tab, enter. Kemudian apa? Prepaid asuransi. Ini, ya.
Berapa tadi asuransinya? Kita lihat contekan 300. Yang termasuk uang tunai itu ya, uang mukanya. Nah, sudah debitnya sudah habis. Ini sudah di debit, sudah kita catat, ini debit sudah catat. Kas rupiah kredit sudah catat 2.500.000. Angkanya yang belum ya, tapi kita sudah pilih kas rupiahnya di sini. Nah, terus ini gimana dong? Kan ada leasing payable 8.300.000. Padahal ini tempatnya debit, maka caranya adalah ini tidak apa-apa, dipilih aja leasing payable. Tapi angkanya itu di minus. Karena ini tempatnya debit, di minus supaya lari ke kredit. Nah, seperti ini. Jadi tahu ya kenapa di minus, karena ini tempatnya debit, sedangkan leasing payable itu tempatnya di kredit, makanya pakai di minus. Oke, kita lihat di sini. Terus ini tinggal kalkulator aja, nanti dia akan keluar otomatis. Karena pas selisihnya, loh kok kas rupiahnya nggak dicatat di sini, bukannya kreditnya 2 ya, ada kas rupiah. Ya, nggak usah catat di sini karena penyatatannya di sini dia. Ini siapapun yang diisi di sini akan di kredit. Nah, ini oke. Jangan lupa tadi ini sudah kita diminta isi keterangan ya. Kita diminta isi keterangan. Nah, ini. Kok enggak ya enggak usah. Oke, kalau sudah selesai, kita simpan dan tutup. Kemudian apa? Kita daftar aktiva tetap. Ntar simpan dan tutup. Sekarang aktiva tetap. Kita lihat datanya. Lain ya. Kendaraan KD 008. Kendaraan tipe 1. KD 008 saya ketik aja. Tanggal 18. Oke, kita harus selesaikan itu dulu. Tab keterangannya, kuantitasnya 1. Sekarang yang umum berapa tahun, lalala lainnya ya. 8 tahun, garis lurus, diakui kendaraan, ini juga kepala 3 kendaraan. Oke, jangan lupa centang aktiva fiskalnya, terus nanti di pengeluaran fikesetnya dikreditkan sebesar ini, terus dikasih keterangan. Nilai residu sebentar. Oke, kita isi 8. Metode penyusutannya adalah garis lurus, sekali lagi kimit. Nah, ini saya bisa, ini harus dilihat ya apa yang dipilih ya. Oke, jangan lupa dicentang pengeluaran. Oke, fikeset. Berapa? 10.500. Jangan lupa ini atas bawah. Jangan lupa isi nilai residu 2 juta di mana di bagian bawah. Ini
Oh, pengaruh ke period end ini. Kalau jurnalnya yang pembelian dan pengakuan aktiva tetapnya nggak pengaruh. Oke, kita sudah lengkap. Ini sudah. Kita sekarang simpan dan tutup. Ya. Berarti kita sudah lakukan sampai sini. Ya, sekarang kita lihat jurnalnya. Nah, ini saya tadi kepencet. Ini saya kepencet ya. Saya ulang aja. Nah, ini. Nah, ini sudah fixed asset, prepaid, leasing payable, cash, benar seperti jurnal yang pertama ini. Kemudian jurnal yang kedua di daftar aktiva tetap itu ini, cycle ini. Nah, sudah. Maka itu caranya untuk ini. Tak pertukaran. Nah, harus dipikir ada kas enggak? Yang pasti tidak bisa masuk pembelian itu. Tak pertukaran nggak tahu lagi ya, tak pertukarannya dengan supplier tetap ya. Kalau nggak bisa masuk mana-mana, masuk di jurnal umum. Sekarang disposal. Penghentian pun caranya macam-macam ya. Ada yang dihentikan karena barangnya sudah aus, sudah rusak ya. Kalau penghentian karena hilang itu bukan direncanakan. Ini kebetulan ceritanya hilang, tapi yang cocok tuh rusak. Kalau hilang gimana? Wah, yang ngurus polisi tuh pegawai mungkin disuruh ganti atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi tetap untuk pencatatannya dihentikan, memang dihentikan, terjadi kerugian penghentian karena dipakai sebelum hilang sebelum umur ekonomis habis. Tapi bisa aja dihentikan karena umur ekonomisnya habis, tidak bisa dipakai lagi, atau karena rusak. Nah, ini itu yang cara penghentian yang pertama. Cara penghentian yang kedua adalah tidak dipakai lagi ya, yang pertama. Yang kedua adalah ditukar, tadi mendapatkan aktiva tetap baru. Cara yang ketiga dihibahkan, diberikan ke yang lain, belum rusak tapi memang sudah waktunya ganti, akibatnya diberikan ke yang membutuhkan atau dijual. Jadi ini ya caranya. Nah, yang dipakai di sini adalah yang penghentian bukan karena ditukar, bukan karena dihibahkan, bukan karena dijual. Seandainya itu yang terjadi, ya Kimet harus mikir itu masuk di mana modulnya ya. Tanggal 11 Februari perusahaan kehilangan motor nih. Ya, ini bukan cara untuk penghentian, tapi ini apes aja. Jadi, tapi kan secara akuntansi harus dihentikan ya. Karena curi orang, tidak diasuransikan, terus jadi kerugian. Maka caranya, waduh berarti ini repot kan. Kalau misalnya ini kita secara manual harus hitung secara manual untuk mencari apa nilai bukunya, kemudian dijurnalkan sebagai kerugian penghentian aktiva tetap, terus akumulasinya di debit agar 0, kendaraannya di kredit juga agar 0. Nah, seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu angka-angkanya ya, karena ini sudah ada daftarnya. Maka kita caranya tinggal ke daftar aktiva tetap. Ini saya close daftar aktiva tetap. Nih, cari yang hilang tadi ini caranya. Cari yang hilang KD 006. Diklik dispose. Oke, kita satu-satu aja. Cari dulu KD 006. Oh, yang ini nih, diklik, double klik, klik. Nah, ini tidak bisa diedit loh ya, jangan sampai salah. Ini sudah ada. Jadi kita sudah pakai kendaraan ini dari 2001. Ini 5 tahun lagi, berarti penghentiannya masih 2006, tapi 2004 sudah hilang. 2004 11 Februari. Nanti lagi Valentine, hilangan sepeda motor nih. Nah, kemudian ya pasti ruginya lah.
karena belum habis umurnya nilai bukunya. Nah, terus di sini ada dispose. Kita klik dispose. Ditanyain dihentikan kapan? 11 Februari 2004. Nah, akunnya apa ini? Akunnya adalah gen itu ya, Orlos. Nih, 8.100. Ini harus dilihat di daftar akun kalau misalnya belum mengenal perusahaannya, tidak ada petunjuk. Kalau ada petunjuk enak ya. Tapi kalau nggak ada petunjuk ya Kimit harus lihat di daftar sini. Apa yang cocok? Ini saya nggak bisa batal ya, saya selesaikan dulu. Maka ini saya mau 8. Nah ini gain or loss aktiva tetap nih ya, jangan sampai salah, akan mempengaruhi semua. Nah seandainya ini dijual bisa klik di sini nih. Kalau ini kan karena dihentikan, bisa karena rusak, bisa karena umur ekonomisnya habis, ya bisa karena hilang gitu ya. Yang jelas kalau misalnya dihentikan pas pada saat umurnya habis, jadi tidak ada rugi, tidak ada untung, nggak apa-apa, ini diklik aja, nanti kan bisa ngitung sendiri kalau ini 0. Yang ngitung kan aplikasinya. Tapi kalau ini penjualan aktiva tetap, cara melepaskan atau penghentian aktiva tetapnya tinggal dicentang dijual harga berapa, nanti ini rugi atau laba. Penjualan aktiva tetap sama aja, penghentian aktiva tetap ya. Oke, kalau sudah ini di iya. Nanti kamu lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ada ini. Sudah dihentikan. Sudah dihitungkan. Oke. Kalau kita lihat perbarui, hilang. Karena sudah hilang. Nah, ini yang susah. Kalau misalnya kita mau batalin nggak bisa ya, sudah hilang. Kecuali kamu klik di sini nih, perbarui. Nah ada. Kalau misalnya, tapi mau batalin gimana? Ini batal dispose. Kalau diklik, maka yang salah tadi bisa dihilangkan terus ulang dispose. Tapi hati-hati ya, saya akan sekali lagi. Ini karena saya centang ini, jadi Kimit jangan dulu kok hilang, ini gimana ini mau batalin. Jangan lupa kalau pertanyaan nanti Kimit, makanya Kimit harus tahu di sini itu statusnya yang mau ditampilin yang apa, yang ada doang atau juga yang termasuk yang dihentikan. Diklik aja dihentikan, ini keluar. Nah nanti ini bisa dibatalkan dispose-nya. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke jurnalnya ya. Jurnalnya ini oke. Sekarang ini sudah daftar, aku besar nih, pilih yang dihentikan. Nah ini jadi 6.200. Ini sudah dihitung oleh accurate-nya sendiri. Nah ini ya, selama kita waktu setting nggak salah masukkan tanggal, selama dispose nggak salah masukkan tanggal, karena ini akan mempengaruhi apa, nilai buku dari kendaraan tersebut. Misalnya Kimit salah masukkan aja jadi Januari, angka ini akan berubah karena dia akan menghitung otomatis. Nah seperti itu. Ini kan mereka akan mengakui rugi sebesar nilai bukunya. Ini kan nilai perolehan dikurangi aktiva, dikurangi akumulasi menjadi nilai buku. Nah nilai buku ini yang hitung adalah aplikasinya, jadi jangan sampai salah isi tanggal gitu ya. Nah seandainya yang tadi transaksi pertama itu, yang bukan pertama, yang ini. Nah ini yang leasing, seandainya ada pencatatan angsuran, ini sudah dihitungkan tadi. Ini kan bunganya itu kan 450, angsurannya kan 450 termasuk bunga, 450 termasuk bunga. Nah bunganya kan segini, berarti mau tahu cicilannya ya tinggal dikurangin ya. Ini kan nyicilnya segini termasuk bunga, maka yang dicicil adalah segini. Ini terbukti dari 8.300.000 bagi 24. Nah hati-hati Kimit, ini kalau misalnya menjurnal ini masuk mana?
tidak bisa masuk di pembelian karena ini tidak beli, tapi bisa masuk kas dan bank di pembayaran. Karena apa? Ini ada kas dan bank, tidak perlu ke jurnal umum, walaupun ini bisa dijurnalkan. Akan salah kalau masuk situ. Jurnalnya sih tetap, cuman salah rumah aja. Nah, oke, sekarang kita ke transaksi terakhir, yaitu revaluasi, penilaian kembali. Tapi sebenarnya ini ada teori akuntansinya ya, tetap kita mengacu ke teori akuntansi. Di sini saya tidak membahas teori akuntansinya, tapi saya membahas caranya seandainya mau melakukan revaluasi aktiva tetap. Artinya dinilai kembali. Nah, ini 1 Februari 2004, 1 Februari ya, kita mundur, bukan lanjut dari 11. Gedung lantai 3, jadi ini si Abadi ini punya gedung tapi selantai doang ya, di lantai 3, jadi dia belilah 1 lantai mungkin. Tapi ingat, kalau sewa nggak bisa direvaluasi karena itu kita tidak punya aktiva tetap. Kalau beli kita baru punya aktiva tetap. Nah, ini dia beli lantai 3-nya di Wisma Sudirman, dinilai kembali ya, menjadi, nggak tahu nilai dulunya berapa, menjadi 900 juta. Dipakai lagi 18 tahun, sebelumnya 17 tahun kurang 11 bulan. Ini cari gara-gara sih contoh soal accurate. Masa revaluasi hanya untuk 1 bulan doang, dari 17 tahun 11 bulan menjadi 18 tahun, itu kan beda sebulan doang. Susah-susahin melakukan revaluasi. Tapi biasanya revaluasi itu untuk jangka yang dipakai laginya bisa lebih panjang, nggak cuman beda 1 bulan. Tapi kita ikutin aja. Saya tadi kan sudah bilang kita tidak bahas teori akuntansinya, tapi kita membahas cara menggunakan aplikasinya. Nah, seperti itu. Caranya sama seperti penghentian, yaitu di sini daftar, kita pilih gedung itu ya. Oh, ini kita klik. Tapi yang dipilih bukan ini, yang dipilih adalah revaluasinya. Oke, sekarang kita lihat direvaluasi. Tadi kan sudah direvaluasi menjadi ini, kita tinggal isi aja ya, sesuai dengan yang diminta. Nilai residu tidak ada. Ini 1 Februari 900 juta, kita pilih revaluasi, kerugian atau keuntungan revaluasi, bukan disposal ya. 18 tahun, straight line, tidak ada nilai sisa. Oke. Revaluasi, ikutin aja tanggal revaluasi berapa? 1 Februari 2004. Saya takut. Ini kita pernah period end sebelumnya, yaitu 31 Januari, tab aja. Nilai revaluasinya, nah ini nilai bukunya nih, nilai bukunya 895 juta, jadi naik ya. Revaluasi itu bisa tambah bisa kurang, nanti dimasukkan di gain or loss itu ya. Ini masuk di gain or loss, sebentar ya. Bukan disposal, jangan salah ya, revaluasi. Nah, ini agak susah kan, ada nomornya. Jadi berapa? 18. Jangan sampai salah ini, karena kalau salah nanti bisa salah period end. Nah, ini nilai sisanya 0. Oke. Kalau sudah yakin benar ini revaluasinya, dilihat lagi. Oke, ini ya. Nah, beda dengan yang tadi disposal. Jadi dia tidak tampak revaluation gitu, enggak. Karena tidak mempengaruhi jurnal, tidak ada jurnal penghentiannya. Tapi dia akan mempengaruhi ketika kita akan melakukan penyusutan period end. Jadi kalau dicari jurnalnya enggak ada di sini. Enggak ada. Oh, ntar harusnya ada penambahan ya. Oke, kita simpan dan tutup. Kita perbarui.
secara nilai tampak tidak berubah ya. Karena dia hanya mengaruhi di penyusutannya. Termasuk di buku besar kalau Kimet cari tidak ada jurnal revaluasi. Walaupun kita tadi klik keuntungan dan kerugian revaluation ya. Oke, sekarang kita lihat. Berarti kita sudah selesai, maka sudah kita bahas akuisisi dengan berbagai macam, penghentian dan revaluasi. Nah, ini. Nanti otomatis kalau misalnya di period N akan keluar seperti, oh ini bukan period N. Oke, tadi saya bilang tidak ada jurnal, ternyata ini ada jurnalnya, yaitu pengakuannya ini. Tapi nilainya tetap tercatat 1 juta, 1 miliar ya tadi ya. Nah, ini ada, ternyata kita caranya tidak ada pilihan revaluasi memang, tapi ada di, kita disuruh tidak pilih, terus tanggalnya di uncheck, dipilih 1, 2, 4. Ini kita pilih semua, ternyata pilih semua, tapi tanggalnya hanya tanggal yang itu. Nah, ini ketemu revaluasinya, tapi tidak mengaruhi ke harga pokok perolehan aktiva tetapnya, tapi akan mengaruhi ke pengakuan revaluasi, yaitu akumulasinya jadi lebih kecil, makanya didebetkan, terus terjadi keuntungan revaluasi ya. Kalau dikreditkan terjadi keuntungan, kalau didebet terjadi kerugian. Oke. Jadi ini jurnalnya tadi saya bilang nggak nemu, karena caranya ya yang saya nggak nemu tadi, nggak bisa cari revaluasi di sini. Caranya ke tanggal yang bersangkutan. Atau nah, cara membatalkan revaluasi, cara membatalkan revaluasinya ya. Nah, ini cara membatalkan transaksi revaluasinya. Ada 2 cara ya. Saya terangkan dulu cara yang pertama, yaitu lewat jurnal. Di sini Kimet, kita lihat jurnal. Tadi kan padahal kita cuman klik-klik di sini ya untuk revaluasi ini di sini, tapi otomatis tadi kan saya juga sudah liatin jurnalnya ada ternyata. Nah, itu kalau jurnalnya ada, kita bisa lihat di buku besar, kita lihat ke bukti, kita back, itu otomatis dia jadi jurnal di sini. Padahal kita melakukannya di sana, dia akan jadi otomatis jurnal ini. Nah, untuk menghapus jurnal bukan hanya untuk revaluasi, untuk transaksi apapun. Kalau Anda mau menghapus jurnal, ya caranya sama, di daftar, tapi bukan di daftar yang di sini-sini, tapi kalau daftar buku besar, di buku besar pilih yang bukti jurnal umum. Nah, supaya gampang, kita ke tanggal transaksinya yang mau dihapus, gitu ya. Ini kemudian tentang apa? Tentang penyusutan kan tadi. Kan revaluasi ini ngefek ke penyusutan tadi. Ya, yang ini angkanya. Ini kalau diklik kanan hapus, maka revaluasinya batal. Enggak terjadi yang 900 juta tadi. Jadi ini caranya yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa melalui saya rasa cara kedua lebih gampang ya. Kita bisa melalui daftar aktiva tetap. Jadi kita melalui aktiva tetap, daftarnya yang mana tadi? Yang ini. Tinggal diklik hapus perubahan terakhir. Nah, jadi nggak jadi revaluasi. Oke. Kemudian period N. Period N seperti biasa, tapi yang kita lakukan kali ini adalah di bulan Februari 2004 dengan kondisi seperti ini ya. Seperti biasa period N harus dilakukan setiap akhir bulan. Oke, kita lakukan aja period N, ada di aktivitas periodik ini. Jangan sampai salah, ini adalah Februari 2004. Oke, kita cek 1 sama 1
8.900, 5.100, 8.900, 5.100 ya, tetap. Oke, kita pastikan atas bawah jangan lupa. Paling bawah ini gerak-gerakin aja, terus kita lakukan oke, maka terjadi period end. Sudah. Kamu mau tahu period end atau enggak, kita ke ini aja, ke bukti jurnal umum di back. Nah, ini sudah dilakukan jurnalnya. Ini lumayan kalau mau dihapus lumayan nih. Nah, ini kamu lihat transaksinya sekarang kayak gini. Beda dengan yang waktu Januari, bisa dilihat sendiri ya. Karena apa, sudah melakukan revaluasi, maka untuk penyusutan akan diakui sebesar ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ini period end. Ini yang tadi. Nah, ini period end juga. Nah, ini yang baru. Jadi period end itu panjang, nggak hanya penyusutan tapi juga untuk selisih kurs ya. Semua yang bisa dilakukan oleh mesin, istilahnya biar dilakukan oleh mesin hitung-hitungannya. Kemudian ya, ini adalah laporan-laporan ya. Ini adalah laporan-laporan yang Kimet bisa lihat. Ini kalau tengah bulan ya sama lah gitu ya. Period end-nya sama. Caranya sama, jangan lupa nilai dolar ininya juga diperhatikan, karena kalau tidak nanti selisihnya bisa salah. Apa jadinya kalau kita melakukan period end yang salah tadi, padahal sudah lihat ya Kimet, aduh jurnalnya itu menakutkan banyak. Ya, ini ada caranya ya, seperti tadi caranya kan, karena ini berkaitan dengan buku besar, maka ya hapusnya dari buku besar. Nanti tinggal Kimet ke buku daftar buku besar, ini tinggal pilih aja depresiasi, yang mau didepresiasikan, yang mau dihilangkan yang mana. Nah, itu. Tapi untuk menghilangkan depresiasi harus bulan terakhir dulu, Kak. Saya harus hilangkan Februari baru hilangkan Januari. Tapi harus melakukan ulang. Itu seandainya Kak salah melakukan period end. Misalnya mestinya 8.900 tadi diketik 8.700, wah salah. Ya dibatalkan aja melalui sini. Gitu ya. Atau ini proses akhir bulan. Lebih baik proses akhir bulan ya, karena kalau misalnya memilih depresiasi aja, ini pengaruh ke depresiasinya aja. Terus akhir bulan, nah ini bulan yang mana yang mau kamu tuju. Kita sudah melakukan period end 3 kali, berarti misalnya dihapus ya Februari dulu, Januari, Desember, tapi akan kacau ya. Makanya period end jangan sampai salah, yaitu kan tanggalnya jadi acak sekali. Dan kalau sudah dihapus jangan lupa melakukan kembali seperti yang diterangkan di sini. Sudah dihapus harus dilakukan kembali ya. Oke, ini adalah laporan-laporan yang ada ya terkait dengan aktiva tetap. Kita lihat langsung aja. Ini ada yang diterangkan di sini. Oke. Aktiva laporan. Ini ada macam-macam aktiva tetap, mulai tipenya, mulai daftarnya, mulai historinya dari aktiva tetap itu, ngapain aja di aktiva tetap itu. Nah, ini bisa dilihat mau mulai kapan gitu ya. Itu filter untuk lihat laporan. Nah, ini ini akhir bulan secara garis besar. Mau lihat rinciannya ya silakan rincian ke jurnal aktiva tetap. Oke. Ya, kita sudah selesai untuk modul H. Ini adalah modul terakhir dari Accurate. Untuk tambahan-tambahan kecil lainnya seperti serial number, RMA, itu bisa dipelajari secara mandiri, 1-2 langkah aja. Kemudian ya, saya harap dengan selesainya modul H ini Kimet sudah mengenal sistem komputerisasi akuntansi, baik dari pembelian, penjualan, aktiva tetap, persediaan, dan buku besar,
Jadi ini adalah caranya akuntansi. Begitu input, kita sudah langsung bikin jurnalnya, sudah otomatis langsung jadi laporan keuangannya real time. Dan di situ kita harus nyusun yang namanya master file, transaksi file, harus setting salah, lainnya juga salah. Kemudian untuk transaksi jangan lupa selalu pakai tab, walaupun sedikit-sedikit yang di save, tapi jangan lupa untuk pakai tab. Dan transaksi satu dengan transaksi yang lain itu akan saling berkaitan. Tapi kalau misalnya Kimit salah, jangan khawatir, itu semua bisa diperbaiki asal Kimit tahu cara membatalkan perintah itu atau menghapus transaksi yang ingin dihapus. Silakan berarti. Sukses ya Kimit. Salam sehat.